Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tadi Bazar Maulana dari kelas C, mata kuliah Tata Kelola Bencana dengan dosen pengampu Mas Syakir. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bencana alam, lalu jenis-jenis bencana alam, dan mungkin macam-macam bencana alam ya. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi pengertian bencana alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Ya, tentu saja itu adalah kata yang paling pantas buat membicarakan bencana alam. Tapi eh, lebih detailnya, bencana alam itu adalah rangkaian atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia serta penghidupan yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri. Faktor manusia ini sendiri juga mempengaruhi bencana alam itu sendiri. Misalkan banjir atau tanah yang longsor dan segalanya. Bencana alam ini juga dapat mengakibatkan kerugian tentunya, maupun material atau bangunan-bangunan yang ada, bisa berupa bangunan yang hancur, hanyut, ataupun ya psikologis juga bisa mempengaruhi ini gitu. Nah, bencana alam ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bencana alam geologi, yang dimana bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, yaitu contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Namun tidak dipungkiri tanah longsor itu juga dapat menjadi manusia yang menjadi pemicu penyebabnya tanah longsor, karena reboisasi yang dilakukan oleh manusia ini salah, mohon maaf, bukan reboisasi tapi deforestasi, yang menyebabkan tanah itu tidak menyerap air dengan baik dan mengakibatkan terjadinya longsor gitu. Terus yang kedua adalah bencana alam meteorologi. Jadi bencana alam meteorologi adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini juga umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, jadi tergantung iklim dari negara itu sendiri. Misalkan negara dengan hutan hujan itu biasanya mempunyai iklim curah hujan yang tinggi, namun tempat penyerapan airnya banyak gitu. Dan juga yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial. Jadi bencana alam ekstraterestrial itu merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana alam luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid, meteor, atau gangguan matahari gitu ya. Nah, yang terakhir adalah macam-macam bencana alam. Jadi yang pertama tuh banjir, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi banjir itu diakibatkan dari curah hujan yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan saluran penyerapan airnya itu sendiri. Jadi airnya itu menumpuk di suatu daerah yang biasanya daerah itu cekung, jadi airnya tidak mendapat saluran menuju laut gitu. Untuk mencegah banjir ini sendiri ada berbagai cara. Yang pertama adalah saling jaga kebersihan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan atau keselokan, apalagi nggak boleh. Lalu bisa dengan cara membuat waduk yang besar gitu untuk menampung air-air itu sendiri. Nah, baru-baru ini ada waduk di Jogja juga yang baru, yaitu Waduk Sermo. Nggak tahu baru atau enggak, tapi itu kelihatannya baru gitu. Saya baru lihat ke sana kemarin, juga udah ke sana gitu, dan bagus banget, dan itu gede banget waduknya. Lalu yang kedua adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor juga eh, gerakan tanah, ada
gerakan tanah, peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan tanah dengan berbagai tipe jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bisa dikatakan jadi tanah longsor itu kayak pengikisan tanah dari bukit-bukit biasanya yang kurang terdapat pohon-pohon yang ada di sana gitu. Jadi yang ketiga itu adalah bencana alam kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan juga bisa terjadi atau dikaitkan oleh alam itu sendiri, bisa juga dikaitkan oleh ulah tangan manusia juga. Kalau kalau dikaitkan oleh alam itu biasanya dikarenakan oleh globalisasi yang sangat tinggi gitu, sehingga di daerah tersebut panasnya minta ampun gitu, jadi hutan itu mudah terbakar, apalagi waktu musim kemarau itu rentan sekali kebakaran hutan gitu. Nah, yang untuk ulah manusia itu mungkin banyak faktornya, mungkin karena bisa saja membuang puntung rokok yang sembarangan, bisa jadi gitu, atau pembakaran sampah yang ngaco gitu, bisa jadi gitu. Lalu yang keempat ada bencana alam gempa bumi. Nah, ini bencana alam gempa bumi ini tidak dapat diprediksi ya oleh kita, dan bisa saja terjadi secara tiba-tiba gitu. Jadi gempa bumi itu adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, lalu menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi kalau di laut juga dapat menyebabkan tsunami ya. Ini sekalian tsunami juga. Jadi tsunami itu bisa diartikan sebagai gempa bumi yang berada di laut gitu. Ya. Lalu ada juga gunung meletus ya. Jadi gunung meletus itu terjadi karena ada endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Seperti yang kita tahu juga, ini Merapi juga sedang erupsi kan ya, apalagi levelnya udah level 3, jadi itu bisa menyebabkan, bisa jadi meletus. Nauzubillah ya Pak ya, semoga nggak meletus. Terus lalu dan yang terakhir itu adalah bencana badai tropis atau angin puting beliung juga bisa jadi. Nah, angin puting beliung itu merupakan angin yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bergerak secara garis lurus dengan ya durasi maksimal 5 menit. Namun angin ini sangat berbahaya sekali bagi umat manusia karena dapat menghancurkan semuanya yang diterjang olehnya gitu. Bisa berupa mobil, rumah hancur juga bisa. Ya baik, segitu penjelasan dari saya, Mas Akir. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.